بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi. Babun karahatu tanaffusi fi nafsil ina wa istihbabu tanaffusi thalathan kharijal ina. Bab makruhnya bernafas di dalam bejana atau di dalam gelas atau mangkok yang kita minum. Mungkin kita minumnya pakai gelas atau mangkok. Wastihbabu tanaffusi thalathan kharijal ina. Anjuran untuk bernafas 3 kali di luar bejana atau wadah yang menjadi tempat air minum kita. Ada 3 atau 4 hadis atau 3 atau 4 riwayat yang dicantumkan oleh Imam Muslim. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana. Ini ketika kita minum, lalu dalam minum itu, dalam bejana, hidung kita di bejana itu, ya kita bernafas. Itu yang dilarang oleh Nabi. Hadis yang kedua, haddatsana Yahya ibn Yahya. Hadis kedua, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Waqi'un an Azrata ibn Thabit al-Ansari an Thumamata ibn Abdullah ibn Anas an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an,
mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fil ina'i thalathan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas di dalam bejana 3 kali. Ini hadis yang pertama melarang bernafas dalam bejana. Sini hadisnya bernafas dalam bejana 3 kali. Nah, bagaimana? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3 ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ قال أنس وأنا أتنفس في الإناء 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas pada minum sebanyak 3 kali dan beliau mengatakan sesungguhnya minumnya lebih menyegarkan, lebih menghilangkan haus dan lebih menyehatkan. Anas mengatakan aku pun bernapas pada bejana sebanyak 3 kali. Kemudian hadis yang riwayat yang terakhir, وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mirip dengan riwayat yang sebelumnya, dijelaskan fil ina, yakni di bejana. Imam Nawawi mencantumkan judul pada bab ini adalah kesimpulan dari hadis yang kita baca tadi, yaitu makruh hukumnya bernafas di dalam bejana. Ini ketika kita minum itu sambil minum bernafas, ya. Akan tapi wastihbatu nafus 3, dianjurkan untuk bernafas itu 3 kali kharijal ina, di luar bejana. Kita minum, ya, kemudian kita bernafas, kemudian minum lagi, kemudian bernafas lagi. Tapi di luar, tidak ke dalam tempat air. Kita lihat Imam Nawawi menjelaskan. Fi hadithi naha an yatanaffasa fil ina wa hadithu kana yatanaffasa fil ina 3. Di dalam hadis yang pertamanya adalah Nabi melarang bernafas di dalam bejana. Dan hadis Nabi bernafas di dalam bejana 3 kali. Dan riwayat yang lain dikatakan fi syarab, di dalam minum. Wa yaqulu innahu arwa wa abra wa amra. Bahwasanya minum itu lebih menyegarkan, lebih memuaskan, dan lebih menyehatkan. Hadzal haditsani mahmulani ala ma tarjamnahu lahuma. Kedua hadis ini ditafsirkan sesuai dengan apa yang kita buat terjemahan di atasnya, yakni judul tadi. Ya. Sesuai dengan judul yang dibuat.
Fal awal mahmulun ala awal terjemah, yakni hadis yang pertama yaitu naha an tanaffas fil ina. Naha an yutanaffas fil ina, Nabi melarang bernafas di ina, yaitu maknanya makruh hukumnya bernafas di dalam bejana kita minum. Itu maknanya. Dan ini jelas ya larangan ini. Wa ala tsani wa tsani ala akhiriha. Adapun hadis yang kedua yang mengatakan Nabi bernafas di dalam bejana 3 kali, atau disebutkan Nabi bernafas di dalam meminum, ya, dalam minum 3 kali. Maknanya adalah kharijal ina, di luar dari bejana. Jadi dijauhkan. Minumnya itu dijauhkan dari mulutnya, baru dia bernafas. Misalkan, lalu dia jauhkan, kemudian dia bernafas. Kemudian dia ingin minum lagi, dia minum, kemudian dijauhkan, dia bernafas. Wa qawluhu arwa, yakni minar rai, ungkapannya yang mengatakan bahwasanya minum yang seperti itu ada lebih arwa, lebih menyegarkan. Ya, ini lebih segar orang daripada minum dia cepat-cepat. Tapi minumnya dinikmati, ya, segar, menyegarkan dirinya. Wa amra wa abra wa amra. Wa abra ay abra minal alamil atash. Lebih menghilangkan rasa haus. Wa qila abra ay aslam min marad. Ada yang mengatakan lebih selamat dari penyakit. Ay au adha, atau sesuatu yang mengganggu, yahsulu bisababi syurbi fi nafsin wahidah. Ya, boleh jadi selamat dari hal yang bisa mengganggu atau menyakiti yang terjadi disebabkan karena minum dalam satu minum. Yang ini maksud begini, ada orang minumnya ya sekali coro aja masuk ke mulutnya seluruh. Ada orang minumnya sedikit dulu. Ya. Nah, jadi orang haus karena hausnya gitu ya. Lalu dia minum cepat-cepat dengan sekali aja. 1 gelas itu selesai. 1 kali minum bagi dia. Wa ma'na amra'a ay ajmala insyagan, ya, kemudian lebih menyehatkan. Artinya ya nyantai dia minumnya 3 kali, ya, minum sedikit, kemudian bernafas dulu, kemudian minum, kemudian bernafas lagi, kemudian minum, bernafas lagi. Maka itu lebih, ya, kalau kita lihat lebih di dalam sisi etikanya, ya, lebih dari tadi rasa menyegarkan, lebih menyenangkan. Di dalam hadis, wa qawlu fil hadits tsani kan yatanaffasu fil ina aw fi syarab, beliau bernafas di bejana atau di minum, maknanya fi athna'i syurbihi asy-syarab, pada saat dia minum itu. Maksudnya dia pada saat minum itu dia bernafas 3 kali, di mana? Di luar bejana, ya, bukan di dalam bejana. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi
ya, bahwasannya kita dianjurkan untuk bernafasnya di luar. Di antara ulama yang mengatakan bahwa dahulu kadang orang minum itu dengan wadah seperti misalkan mangkok. Ya. Lalu mangkok inilah yang akan satu mangkok aja. Ya, ini yang dipergilirkan kepada yang lain. Nah, ketika dia minum kemudian dia bernafas di dalam bejana itu, ya, tentu mungkin boleh jadi ada sesuatu yang terbawa oleh nafas ketika dia tiupkan nafasnya. Maka yang lebih selamat itu adalah ketika dia minum, ya, kemudian dia bernafas, dia minum lagi, menafas, minum lagi, menafas, dan air minum itu, ya, apakah minumnya air putih atau susu, ya, sebagaimana Nabi SAW dengan para sahabat ketika pada suatu hari Nabi SAW disuguhkan air minum, air susu, ya, lalu dipergilirkan, dimasukkan ke dalam wadah. Semua orangnya minum semuanya dari satu wadah tadi, mangkok tadi, ya, semuanya minum. Kemudian puas semuanya, air susunya masih ada di dalam wadah tersebut. Ya. Nah, ini kalau minum itu biasa, minum satu gelas itu bersama biasa. Ya, sekarang mungkin di antara kita ada yang agak merasa jijik, ya. Ya, cukup satu gelas itu dimasukin lagi, dikasih. Nah, dengan cara minum menjauhkan, ketika kita minum menjauhkan tempat minum kita itu dari kita bernafas, itu akan lebih selamat, ya, lebih selamat. Atau walaupun dari diri kita sendiri. Kita minum memakai gelas kita sendiri, ya, maka itu juga lebih selamat. Ya. Tidak tahu kita ada sesuatu yang terbawa dari hidung kita, ya, ketika kita bernafas masuk dia ke dalam tempat air minum kita. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Babun istihbabu idaratul ma'i wal laban wa nahwihima 'ala al-yaminil mubtadi'. Bab anjuran untuk menggilirkan atau mengedarkan air minum atau susu dan yang lainnya, ya, yang kita minum, alal yaminil mubtadi, di sebelah kanan orang yang pertama. Ini kayak gini nih, kita mutar. Maka mana yang dahulu? Sebelah kanan orang mulai. Kanan, sampai terakhir. Ya. Walaupun orang di kiri ini adalah orang pejabat atau orang terhormat, orang memiliki kedudukan, dan sebelah kanannya orang yang ya biasa-biasa gitu ya. Tapi sunnahnya itu adalah mendahulukan bagian yang kanan, ya, dari orang yang memulai. Ada beberapa hadis di sini. Yang pertama, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun
wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Fashariba thumma al-a'ta al-a'rabi wa qala al-aymanu fal-ayman. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin, beliau diberi air susu, qad shiba bima'in, yang sudah dicampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabi, di sebelah kanan beliau ada seorang Arab pedalaman, orang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di samping kirinya ada Abu Bakar. Fasyariba, lalu Nabi SAW memulai untuk dengan dirinya, dia minum. Thumma al-a'ta al-a'rabi, kemudian Nabi memberikan kepada orang yang sebelah kanan yaitu Arab, orang Badui. Wa qala, lalu Nabi mengatakan al-aymana wal fal-ayman, yang kanan dan yang kanan. Yang kanan dan seterusnya yang kanan. Gitu. Wa haddatsana Abu Bakr Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wal lafdh li Zuhair qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Anas qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana ibnu 10 wa mata wa ana ibnu 20 وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داخن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. Anas bin Malik dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata. Nabi datang ke Madinah di waktu awal hijrah. Wa ana ibnu 10. Aku adalah anak yang berumur 10 tahun. Jadi Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW. Yang seluruh para sahabat yang lain memberikan pemberian kepada Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim dengan saking cintanya kepada Nabi, dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya adalah Anas bin Malik. Lalu dia wakafkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk melayaninya. Ya. Sehingga Anas bin Malik menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan ketika Nabi awal datang ke Madinah, saya berumur 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu 20. Beliau meninggal dunia, saya berumur 20 tahun. Berapa tahun Rasulullah di Madinah? Ya 10 tahun.
Wa kunna umahati yahtathnani ala khidmatihi. Semua ibu-ibuku menganjurkanku untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Fadakhala alaina darana. Beliau pernah mendatangi rumah kami. Fahalabna lahu min syatin dakhil. Lalu kami perah ya, air susu kambing yang jinak untuk beliau. Jadi ini melayani, ya, menghormati tamu yang datang. Lalu keluarganya Anas, ya, memerah susu kambingnya. Washiba lahu min bi'rin fidar. Lalu dicampurkan dengan air, ya, dari rumahnya. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Faqala lahu Umar berkata kepada Rasulullah, wa Abu Bakr an shimalihi. Sementara Abu Bakar di samping kirinya Rasulullah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ati Abu Bakar. Ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Fa'atahu a'rabiyan an yaminihi. Lantas Nabi memberikan air minum tadi kepada orang Arab pedalaman di sebelah kanannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, al-aymana fal-aymana. Yang kanan dulu, yang kanan. Ya, yang kanan terus, yang kanan sampai, ya, walaupun di sebelah kiri ini adalah orang yang memiliki kedudukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang di depannya Umar. Malahan Umar meminta kepada Rasulullah untuk memberikan kepada Abu Bakar untuk menghormati yang tua, yang senior, yang luar biasa. Tapi Nabi SAW memberikan kepada yang posisinya di kanan. Lalu Nabi menekankan yang kanan dan yang kanan. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Yahya ibnu Ayyub, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa Ali ibn Hujr, qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abdullah bin Abdul Rahman an Abdullah bin Abdul Rahman bin Ma'mar ابن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس ابن مالك وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعدب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته في ماء بئر هذه قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وعربي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون قال أنس فهي سنة Anas Malik dia mengatakan Nabi SAW mendatangi kami di rumah.
Lalu beliau minta air. Lalu kami suguhkan, ya, kami memerah susu kambing, kemudian saya campur dengan air dari sumurku yang ini. Lalu aku memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau minum. Beliau minum sementara posisi Abu Bakar di sebelah kirinya, Umar di hadapannya, dan orang Arab di sebelah kanannya. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari minum, Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, Umar mengatakan, Hada Abu Bakrin ya Rasulullah. Ini Abu Bakar ya Rasulullah. Yurihi, diperlihatkan kepada Nabi. Nih loh. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabi. Rasulullah memberikan kepada yang di kanan. Wa taraka Abu Bakrin wa Umar. Nabi membiarkan Abu Bakar dan membiarkan arahan Umar. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan al-aymanun. Yani orang-orang yang sebelah kanan, orang-orang yang sebelah kanan, orang-orang yang sebelah kanan. Lantas Anas bin Malik, iya sunnatun. Jadi sunnahnya dalam mempergilirkan itu adalah dari kanan orang yang memulai. Dia memulai berarti yang kanannya ke sini. Kalau kita suruh baca-baca, bagian kanan dulu, bagian berarti yang itu dulu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده dengan sanadnya kepada Sahl bin Sa'd as-Sa'idi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi air minum atau minuman. Lalu Nabi minum dia. Sebelah kanannya ada anak kecil. Di sebelah kirinya tokoh-tokoh. Asyikh, yakni senior-senior. Orang-orang yang sudah senior-senior semua. Faqala lil ghulam, lalu Nabi minta izin kepada ghulam. Ya, adabnya Rasulullah luar biasa. Ghulam ini anak kecil. Ya. Apa kata Nabi? Ata'dzanu li an u'ti haula? Apakah kamu beri izin aku untuk memberikan kepada yang sini? Faqala al ghulam, ghulam ini luar biasa juga dia. La, kata, enggak. Ya. Wallahi, demi Allah, la uthiru binasibi minka ahadan. Aku tak memberikan kepada orang lain dulu dari jatahku darimu. Ya. Ini masa pemberian Rasulullah orang lain dikasih dulu gitu. Saya dulu dong, gitu kan. Enggak bisa gitu ya. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biadihi, lalu Rasulullah meletakkan ya pada tangannya, lalu Nabi kasihkan ke orang, ke anak tadi. Ya, mungkin ada orang mengatakan, wah ini orangnya ananiah nih, ya, terus sombong, anak kecil, ini senior-senior. Dia pengen itu ada pemberiannya Rasulullah. Ya, dia tidak mau orang lain lebih dia dahulukan dari pemberian Rasulullah. Ya, karena dia langsung mendapatkan keutamaan. Ya. Hadis yang terakhir, haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id
قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. Dengan sanadnya yang tadi, yang keduanya tidak mengatakan meletakkan di tangannya, akan tapi dalam riwayat yang lain katakan lalu dia memberikan kepadanya. Dari hadis yang mulia ini, penjelasan tentang sunnah ini, ya, yang jelas. Bayanu hadhi sunnah al-wadihah. وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. Bahwasanya hadis-hadis ini berkesesuaian dengan dalil-dalil syara' atau dengan zahirnya dalil-dalil syara'. Dianjurkannya mendahulukan bagian yang kanan pada setiap jenis-jenis penghormatan, kemuliaan. Maka apapun yang unsurnya unsur-unsur memuliakan, maka itu yang kanan. Masuk ke masjid, ya, itu adalah mulia. Kanan dulu. Memberi, kanan. Ya. Mengambil, kanan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha kana yu'jibuhu tayammun fi kulli syai. Nabi sangat menyukai yang mendahulukan yang kanan pada segala sesuatu. Fi tana'ulihi, dalam memakai sandal. Pakai sandalnya yang kanan dulu, jangan yang kiri. Yang kanan dulu. Wa tarajjulihi, di dalam dia menyisir rambut. Kanan dulu. Ya, wa tuhurihi, di dalam dia bersuci, yang kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullih, dalam seluruh urusannya, yakni dalam segala sesuatu yang merupakan dia bagian dari al-ikram, ya, hal-hal yang baik. Wa fihi anna al-ayman fi syarabi wa nahwihi yuqaddam wa in kana saghiran atau mafdula. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang bagian kanan di dalam minum atau yang lainnya didahulukan. Walaupun dia adalah orang yang kecil atau orang yang tidak memiliki kedudukan, orang-orang biasa saja. Sementara di sebelah kirinya orang yang terhormat, ya. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. Karena Nabi mendahulukan orang Arab pedalaman atau orang Badui dan anak kecil daripada memberikan kepada Abu Bakar. Wa amma taqdimul afadhil wal kibar fa huwa 'inda tasawi fi baqil awsaf. Adapun mendahulukan yang lebih afdal, mendahulukan yang senior, itu ketika statusnya sama. Ya, statusnya sama. Pada kriteria yang lain, bukan di kanan dan kiri. Ya, contohnya misalkan dalam berbicara, ya, dalam berbicara, siapa yang lebih didahulukan untuk berbicara? Nabi menyuruh yang kanan, yang besar, yang senior. Ya, Nabi mengatakan, ya ini, kabir, yang besar dulu, yang besar, yang senior dulu. Ya, mendahulukan misalkan mempersilahkan untuk makan misalkan, ya. Yang senior, yang memiliki kedudukan, ya, itu yang dari sisi itu. Tapi kalau ketika tadi yang berurutan kiri kanan,
maka yang kanan didahulukan, kanan dari yang minum. Dia udah mulai minum dulu nih. Ya, kecuali kalau dia tidak memulai minum. Dia mau ngasih kepada siapa dulu, itu terserah. Tapi ketika dia memulai minum dulu, maka urutannya yang bagian kanan setelah dia. ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على أسن النسب نصيب في إمامة في الصلاة. Oleh karena itu orang yang lebih berilmu, orang yang lebih senior, orang yang lebih bagus bacaannya, lebih didahulukan daripada yang lebih senior umurnya di dalam imam. Tidak yang tua juga, tapi yang lebih bermanfaat, lebih mulia. Ya. Syiba bil ma', dicampur dengan air minum. Bolehkah susu dicampur dengan air minum? Dengan air? Boleh. Ya. Wa fihi jawazu dzalik. Bolehnya dicampur air susu dengan air. Jadi kalau susu maksudnya susu murni ini diperah dari apakah sapi perah atau kambing, ya. Boleh. Yang dilarang kapan? Enggak boleh dicampur apabila tujuannya untuk menjual. Supaya susu banyak, campur dari yeste. Itu enggak boleh. Kalau untuk keminum, silahkan. Ya. Wa innama nuhiya an syaubihi idza arada bai'ahu. Dilarang untuk mencampur air susu dengan air minum apabila ingin menjualnya. Berarti enggak murni lagi. Ya, sudah bercampur dengan air. Tidak susu lagi, ya. Li'annahu ghishun. Karena perbuatan itu ada perbuatan yang curang. Ini enggak boleh. Apa yang terjadi pada yang didengar oleh Umar bin Khattab, ya, dari seorang ibu meminta kepada anaknya supaya banyak air susunya dicampur air. Lalu anak mengatakan enggak. Lalu ibu mengatakan, Umar enggak tahu. Ya, qadarullah Umar mendengar. Apa kata anaknya? Ya, Umar enggak tahu. Tapi Tuhannya Umar dengar, tahu. Apa yang terjadi oleh Umar? Dia nikahkan dengan anaknya, yang putri tadi dinikahkan. Ya, itulah dari keturunan itulah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, subhanallah, kesolehan orang tua itu memberikan pengaruh kepada keturunan. Ya, pilihlah kalau mau mencari untuk menantu orang-orang yang soleh. Enak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai, suka agamanya dan akhlaknya. Agamanya adalah hablum minallahnya. Ya. Akhlaknya hablum minan nasnya. Karena manusia ini tidak akan lepas dari dua hubungan. Ya. Horizontalnya kepada Allah, vertikalnya kepada manusia. Dia tidak akan lepas. Akhlaknya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah itu agamanya. Akhlaknya kepada manusia, etikanya kepada manusia. Ya. Nah, jadi dicampur, kalau mau minum boleh silakan, enggak apa-apa. Kalau dijual tak boleh. Qala al-ulama fi syaubihi
ayubrida au yakthira au lil majmu'. yakni di dalam mengasih campur dengan air minum dengan air itu mungkin supaya untuk mendinginkan atau untuk memberikan jumlah yang lebih banyak atau untuk semuanya. Ya, artinya itu boleh. Kemudian wa qawlu fatallahu fi yadihi ay wada'ahu fiha. yakni dia letakkan di tangan si orang-orang Arab dalam itu. Wa jaa fi musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah anna hadzal ghulam huwa Abdullah bin Abbas. Siapa anak nih yang sebelah kanan ini? Ada yang mengatakan musnad Abi Bakar bin Syaibah, dia mengatakan adalah Abdullah bin Abbas. Wal asyakh, senior-senior yang sebelah kiri, Walid radhiyallahu taala, yani Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kecil. Anak-anak loh, ya. Qil innama sta'adhana al-ghulam duna al-a'rab idlalan 'ala al-ghulam. Kenapa Nabi minta izin kepada si anak, tapi tidak minta izin kepada Arab pedalaman tadi? Ya. Nabi SAW meminta izin, ya. Nabi SAW meminta izin kepada anak kecil, tidak kepada orang Arab, adalah karena untuk menuntun anak tersebut. Yaitu dia adalah Ibn Abbas, agar juga percaya dengan kebersihan jiwanya yang berdasarkan kepada persoalan izin. Ya, dia berikan untuk menunjukkan kepada Ibn Abbas, ya, wahwa Ibn Abbas wa thiqatuhu bi tayyibi nafsihi bi asli isti'dhan la siyama asy-syekh aqaribahu. Ya, dia lihat bahwasanya jiwa Ibn Abbas ini baik, dia minta izin nih, mengajarkan kepadanya harus bagaimana cara, walaupun anak kecil harus juga minta izin. Di samping kiri itu orang yang sudah senior dan itu juga karib kerabatnya, sama-sama orang Quraisy juga. Qala Qadhi Iyad wa fi ba'd riwayat ammuhu wa ibn ammihi ata'dzan li an u'tiha. Dan samping kiri ini yang senior tadi, pamannya, anak pamannya. Ya. Lalu Nabi minta izin kepada yang anak kecil nih, minta izin, boleh enggak, diizinkan enggak untuk kasih kepada ini nih, karib kerabatnya. Ya. Wa fa'ala dzalika aidan ta'allufan lil qulub al asyakh wa ilaman biwuddihim wa ithar karamatihim id lam tamna'u minha sun. Ya, bahwasanya perbuatan Nabi juga akan memberikan isyarat kepada yang senior-senior, yaitu untuk memberikan penghormatan atau menghormati yang senior ini juga. Ya, ta'alluf, pendekatan hatinya. Jadi Nabi memberikan ini supaya melihatkan bahwasanya Nabi menghormati yang senior. Ya. Bahwasanya Nabi SAW mendahulukan mereka juga, tetapi ini adalah haknya anak kecil, haknya yang bagian kanan. Ya, di sini
tentunya adalah wa annahu la ba'sa bisti'dzanihi, bahwasanya boleh minta izin yang seperti itu. Ya. Wa yanbaghi lahu aidan an la ya'dhan in kana fi tafwid fadilatin ukhrawiyyah wa maslahatu dunyawiyyah ka hadhihi surah. Kemudian menjelaskan bahwa si yang bagian kanan lebih berhak, ya, lalu dia tidak mengizinkan, itu adalah hak dia. Dia tidak ingin ada yang luput, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, ya, dari adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun anak kecil, ya, di samping kanan, tapi dia punya hak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka perlu kita bersikap yang baik kepada anak tersebut. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.